Bab 4801, Kelompok Cahaya Abu-Abu Menghilang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, tubuh serigala yang besar itu meledak, dan seorang pria abu-abu melesat dari tubuhnya, menyerbu langsung ke bintang yang jauh dari aliansi binatang buas. Kecepatannya sangat cepat, dan sekejap mata menghilang. Meskipun jalannya berwarna abu-abu, Yesuan melihatnya, tetapi tidak mencegatnya. Karena dari napasnya, itu jelas tidak berhubungan dengan serigala, bukan semangat usahanya untuk melarikan diri, lebih seperti merek energi, yang digunakan untuk memulai keberadaan beberapa susunan kuno. Dia kira itu benar, itu benar. Permukaan, dia sedang duduk di Senong Baoding, dan api Senong Diding telah tumbuh ke tingkat api 9 warna. Dia tahu bahwa tidak ada kehidupan sama sekali, bahkan jika dia meledakkan dagingnya, dia ingin melarikan diri. Tidak ada yang mungkin. Oleh karena itu, Wolf Zun tidak melakukan ini. Dia mengirimkannya hanya sebagai pria abu-abu yang tidak ada hubungannya dengan tubuhnya sendiri. Cahaya abu-abu ini melesat pergi, dan setelah memasuki kedalaman bidang bintang tempat aliansi binatang buas berada, langsung menuju kelompok cahaya abu-abu yang dianggap sebagai tempat suci oleh binatang buas pembunuh di pecahan tanah yang hancur ini, dan aku tidak masuk ke dalamnya pada saat pertama, ketat. Kemudian, pergolakan terjadi, ledakan, booming, deru bumi terdengar, dan seluruh bagian kehampaan terdengar jelas. Pada saat ini, dengan orang-orang abu-abu yang tidak penting bergegas ke kelompok cahaya abu-abu ini, seluruh kelompok cahaya abu-abu seperti bintang. Dalam sekejap, itu seperti binatang buas yang sedang tidur di kepala yang sama, tiba-tiba terbangun. Dengan dentuman gemuruh-gemuruh terus berlanjut, dan ada kekuatan misterius yang tak terlihat. Itu ditransmisikan dari kelompok cahaya abu-abu, sehingga semua binatang berbintang di binatang buas ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, jelas induktif. Tiba, petik 2, raungan, hei, oh, pada saat ini, di bintang-bintang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di aliansi binatang, semua bintang dan binatang meraung, menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Kami merasakan panggilan itu, panggilan kuno dari darah. Dalam sekejap, itu seperti ziarah. Semua bintang dan binatang telah bergegas keluar dari bintang kehidupan yang hidup, dan mereka sepenuhnya bergegas ke sumber panggilan dewa kuno ini, yaitu, kelompok cahaya abu-abu yang seperti binatang buas yang sedang tidur, versus. Pada saat yang sama, dari kelompok cahaya abu-abu misterius ini, ada juga kekuatan hisap yang tiba-tiba mengerikan, yang hanya efektif melawan binatang berbintang, tetapi bintang-bintang di kehampaan tidak terpengaruh. Panggilan, oh, dengan kelompok cahaya abu-abu perlahan berputar, dan itu berubah seperti pusaran abu-abu. Kekuatan semprotan yang mengerikan datang, dan banyak binatang berbintang berkumpul di udara yang sia-sia berasal dari kelompok cahaya abu-abu. Suara tajam dan tak terhentikan dari suara udara, ini adalah tubuh sejumlah besar binatang berbintang berubah menjadi manusia, tersedot ke dalam gerakan yang disebabkan oleh kelompok cahaya abu-abu. Ini, semuanya terjadi terlalu cepat, hanya 10 kali, di bidang bintang yang luas yang ditempati oleh aliansi binatang, semua binatang berbintang hampir tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang ada lebih dari 70%, semuanya telah memasuki kelompok cahaya abu-abu. Weng, rendah, suara mencicit, rotasi kelompok cahaya abu-abu juga tiba-tiba berhenti, dan kemudian mengembun ke dalam, dan mata berubah menjadi manusia berdebu, dan menghilang. Raungan, hei, Li, di udara, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bersiul, dan di hamparan luas binatang buas dan binatang buas, hampir 30% dari binatang berbintang terdampar, tetapi sekarang mereka hanya ditinggalkan, kesombongan yang meroket dalam lolongan, ada kemarahan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Petik 2, hualala, dengan tubuh serigala, 3 tubuh berdarah Yesuan benar-benar runtuh dan berubah menjadi hujan darah, yang terintegrasi ke dalam lautan darah yang luas di bawah kaki mereka. Pada saat yang sama, seluruh lautan darah yang luas dengan cepat mengembun menjadi satu titik. Sebaliknya, itu adalah lautan api 9 warna yang telah dibungkus di sekelilingnya, tetapi tiba-tiba itu meroket, dan semua energi kekerasan yang menghancurkan puncak daging serigala diselimuti. Petik 2, panggilan keluar. Pada saat yang sama, seorang pria bergegas keluar, mengantar badai, berubah menjadi Senong Baoding, seperti bintang yang besar, menjulang tinggi di kehampaan.
Pria berdarah lemah itu menerobos masuk ke dalam Baoding untuk pertama kalinya, dan kemudian, dari mulut Senong Dingding yang menahan kabut warna-warni, kekuatan semprotan yang kuat keluar, baru saja meledakkan tubuh serigala. Lautan api 9 warna yang diselimuti energi kekerasan menghilang seketika. Itu dibawa ke dalam Baoding dan dikirim ke kolam api di dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnai untuk melakukan pemurnian darah. Dan ini juga akan membuat darah liar Yesuan di tangannya menerobos menjadi 3. Oh, bisikan terputus terdengar, dan sosok yang kejam itu bergegas keluar dari Dingkok, tetapi dikembalikan ke singularitas penyanyi. Ketika gelombang, Senong Baoding dari Pangruo Xingchen berubah menjadi seorang pria dan menyerbu ke dalam dirinya. Di dalam tubuh, itu menghilang. Hei, hei, di kehampaan, 9 naga hitam berteriak pada saat yang sama, lalu mereka bergoyang dan bergoyang ke arah naga itu. Tidak perlu membentuk pertempuran besar, dan sudut kehampaan dilarang, karena 2 binatang buas yang tersisa juga menjadi buas, dan 7 perbaikan besar telah ditutup. Hai, setelah saling bertukar pandang, 7 Yanxia yang hebat melambaikan tangan pada saat yang sama, dan mengirim 1 atau 2 manik darah Suzang Fangyuan, yang persis seperti bakat yang dimiliki 9 binatang buas. Mengambil, kemampuan mereka hanya dapat memampatkan kabut berdarah yang dibentuk oleh tubuh ganas 9 binatang buas ini ke tingkat seperti itu. Tempat itu hanya dapat diserahkan kepada Yesuan, yang dikirim ke Senong Baoding, dan melalui kekuatan lautan api 9 warna Baoding, itu sepenuhnya disempurnakan menjadi Baodan yang kuat. Sebelumnya, darah besar Yesuan di tangannya telah dikonsumsi, dan dia telah memurnikan harta karun konyol tingkat 29, dan sekarang hanya ada beberapa dari lebih dari selusin harta karun konyol di tangannya. Masing-masing Yanxiu memberikan 1. Seperti, sekarang saya memiliki 9 noda darah besar. Selama dia bersedia, dia dapat membuka sekumpulan harta karun konyol tingkat 29 kapan saja, tetapi Yesuan tampaknya tidak bermaksud untuk melakukannya. 9. Kekuatan besar bisa berupa darah, bahkan jika ada 2 hal terbaik, jika tidak ada kecelakaan, paling banyak, itu hanya akan memurnikan 7 harta karun konyol tingkat 29, dan manfaatnya tidak maksimal. Masih ada harta karun konyol, dan tidak ada kebutuhan mendesak saat ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan 9 noda darah yang kuat di tangannya dan menunggu pemurnian saat dibutuhkan nanti. Agaknya, jumlah darah di tangan Anda pasti lebih banyak. Ini adalah sumber daya yang sangat langka. Bagaimanapun, Anda harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sebanyak mungkin. Mengingat ada kekuatan lain di kejauhan dan pengintai aliansi dalam kegelapan, mereka mengintip secara rahasia. Oleh karena itu, 7 sekte besar tidak memberi penghormatan kepada Tuan Yesuan, tetapi setelah hanya mengucapkan terima kasih dengan sopan, mereka segera kembali ke iblis. Nagayu mengemudi, pergi untuk pertama kalinya. Dan bentuk kekerasan Yesuan, di tengah kemuliaan-kemuliaan, beralih ke kedalaman bidang bintang ini yang ditempati oleh binatang buas Amerika Serikat yang jauh. Suara lemah udara pecah, dan bagian terdalam dari bidang bintang yang ditempati oleh aliansi buas, sesosok muncul tanpa peringatan. Dia adalah Yesuan yang telah membuat bentuk kekerasan. Ini, di sini, itu adalah posisi di mana kelompok cahaya abu-abu sebelumnya berdiri, tetapi sekarang sudah kosong, dan ada beberapa binatang buas di kejauhan dari kejauhan, berkeliaran dari waktu ke waktu untuk mengirimkan 1 atau 2 kemarahan dan penghinaan yang tidak diinginkan. Petik 2. Sebenarnya, ada jejak kekosongan kehampaan. Dewa, setelah menyapu sekeliling, garis pandang Yesuan terkunci dalam cahaya abu-abu dan berubah menjadi tenda abu-abu, dan akhirnya menghilang pada titik di mana penyanyi itu bergoyang, berbisik. Jelas, awalnya ada gua independen yang dibangun oleh orang-orang, tetapi pada akhirnya diaktifkan karena beberapa pengaturan, sehingga migrasi keseluruhan menghilang, dan kemungkinan besar, itu untuk pergi ke Hong Kong. Dengan tangan yang begitu murah hati, alam sama sekali tidak biasa, setidaknya itu harus menjadi kesempurnaan kuno dari 9 langkah, yaitu tingkat surgawi setengah langkah. Dan, dari gua independen yang misterius ini, sebelum keberangkatan, ia mengambil lebih dari 70% binatang buas dari aliansi binatang buas. Orang ini sebagian besar adalah tingkat tinggi kuno dari binatang buas yang ganas, tidak. Namun, masalah ini tidak berpengaruh pada Yesuan. Jika ia ingin pergi ke Hong Kong, ia dapat melakukannya kapan saja. Seperti hari ini,
Pihak lain telah pergi dengan lebih dari 70% binatang berbintang di aliansi binatang buas, dan memasuki kekosongan Hongmeng. Paling-paling, berita tentang kekosongan yang mematikan di sebidang tanah yang hancur ini bocor ke kekosongan Hongmeng. Titik ini, Yesuan hari ini tidak peduli. Sekarang, bahkan di sebidang kekosongan Hong Kong, ia adalah orang yang mampu menyeberangi sisi tersebut. Terlebih lagi, saat ini, ada larangan kuat di kedua sisi Bima Sakti dan Xingqiang Xingyu. Keberadaan tingkat tertinggi kuno tidak berani bersikap santai. Kura-kura raksasa Void selalu dapat berbaring di sana dan melihat mereka, menunggu untuk melepaskan hutan belantara, lalu berburu dan mengumpulkan darah takdir dari Tiandao Bao dan tingkat 30. Setelah meninggalkan masalah itu untuk sementara waktu, Yesuan bahkan mengguncang para dewa dengan seluruh kekuatannya, dan segera mengepung seluruh aliansi binatang buas. Meskipun wilayah ini luas, tetapi sekarang tidak banyak bintang dan binatang buas, dan hari-hari gua yang independen mengambil lebih dari 70% binatang buas sebelum pergi. Sekarang ada hal seperti itu yang tersisa, Yesuan tidak dapat melihat mata. Kuncinya adalah memperbaiki kekuatannya yang terlalu lemah, bahkan jika patung kaisar abadi, tidak ada yang seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi. Keberadaan alam kaisar, meskipun jauh, tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk pergi. Meskipun masih banyak bintang dan binatang buas yang tersisa, yang paling kuat adalah yang abadi, dan mereka masih dalam tahap awal. Bahkan jika mereka dikumpulkan sebagai genus, mereka tidak tahu bagaimana cara tumbuh dewasa. Yesuan tidak tertarik pada berapa banyak sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Dengan mengingat hal ini, bahkan ketika dia berbalik dan pergi, seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia, dan menghilang di ujung langit. Itu menghilang. Raungan. Petik 2. Oh, dengan kepergian Yesuan, binatang buas yang tersisa di bidang bintang yang ditempati oleh aliansi bintang ini juga telah bergegas keluar dari tepi bidang bintang, atau sendirian dalam bayang-bayang, atau dalam kelompok 3 atau 5, menghadap ke segala arah, pergi dengan. Meskipun bidang bintang ini bagus, tetapi sekarang aliansi binatang buas telah ada dalam nama saja, bahkan satu kaisar abadi, dan kekuatan dan aliansi lainnya akan menjadi begitu banyak bintang di bidang bintang ini, dan segera akan ada serangan tentara besar. Apakah itu aliansi para korban, atau aliansi bintang, aliansi ketegangan dan federasi rakyat dari 3 bidang bintang utama dunia, itu bukan kabar baik bagi mereka. Hasilnya adalah terbunuh atau diperbudak, terbalik. Lebih baik melihatnya sekarang, seperti ini. Dalam satu adegan, semua orang diurus oleh pengintai pasukan dan aliansi di langit yang jauh di luar bidang bintang, ganas. Semua binatang buas di aliansi binatang sebenarnya membuat burung dan binatang buas. Ini, jelas bahwa aliansi itu bubar, dan tidak ada ritme. Hanya, itu alasannya, tetapi mereka tidak dapat memutuskan, karena meskipun mereka dibunuh oleh penguasa iblis, 2 binatang buas dan binatang buas yang ganas, tetapi kedalaman tanah leluhur aliansi binatang buas seharusnya masih ada keberadaan kuno di level ini, dan itu adalah tidur. Dia. Kami sudah ingin pergi, karena kami tidak sabar untuk melaporkan semua yang terjadi di sini kepada orang-orang berpangkat tinggi di belakang. Tetapi pada saat ini, setelah melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi binatang buas, burung dan binatang buas tersebar dalam 3 dan 3, para pengintai dari Liga dan pasukan utama ini semuanya menekan dorongan untuk pergi, dan mereka selalu berjongkok di kejauhan. Sampai binatang buas berbintang yang bergegas keluar dari bidang bintang sedikit dan jarang, ada pasukan yang melaju keluar dari tanah berjongkok dan bergegas ke depan bidang bintang untuk menjelajah, kaget. Suara itu, segera terdengar. Apa? Seluruh bidang bintang kosong. Aliansi binatang buas benar-benar runtuh. Tepat setelah mencari jiwa, mereka tahu bahwa tanah leluhur mereka, kelompok cahaya abu-abu misterius, telah bermigrasi dan membawa pergi lebih dari 70% binatang buas di Liga. Petik 2. Tidak heran jika binatang buas lainnya memilih untuk melarikan diri. Di antara mereka, bahkan satu kaisar pun tidak memiliki keabadian. Jika kamu tinggal di sini, kamu tidak dapat mempertahankannya. Sebaliknya, kamu akan menjadi mangsa. Petik 2. 5 liga utama, hanya 4 di antaranya. Penguasa kuil hanya 1 orang. Dalam pertempuran pertama, 1 telah dihancurkan. Boom! Petik 2. Gemuruh. Dalam seruan yang luar biasa,
para pengintai dari semua pasukan utama dan kelompok etnis ini telah berlayar keluar dari medan bintang yang ditempati oleh aliansi binatang dan kembali ke komunitas masing-masing dengan kecepatan tercepat. Karena mereka harus mengirim berita kembali, biarkan keputusan tingkat tinggi, apakah akan menerima medan bintang luas yang ditinggalkan oleh aliansi binatang. Anda tahu, ini adalah lemak besar. Singkat, dalam beberapa hari, semua yang terjadi di aliansi binatang menyebarkan kekosongan dari sebidang tanah yang luas dan tak berdosa ini. Selain aliansi binatang, 4 liga utama yang tersisa dan pasukan kecil dan kuat lainnya serta kelompok etnis yang tidak terbentuk menjadi aliansi semuanya terdengar dan tercengang. Dalam 2 tahun terakhir, Liga Hewan telah diam-diam membangkitkan keganasan 9 binatang buas dan binatang buas dari 2 binatang buas, dan kedua reruntuhan ini masih merupakan kehancuran akhir dari dunia tingkat. Ketujuh, itu bertepatan dengan pengemudian naga iblis Tuan Bintang Tianhe Yesuan, yang dikendarai oleh 7 pelayan Yan untuk pergi bermain. Bidang bintang tempat binatang buas berada, mereka tercengang, 9 binatang buas dan 2 binatang buas. Pada saat yang sama, tembakan konyol membawa 7 penyanyi dan naga ke pengepungan. Anehnya, Tianhe Xingzu Yesuan tidak ada di sana. Saya tidak tahu harus kemana. Pada saat yang paling kritis, Lord of the Devil Surat bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng, dan langsung turun ke Beast Alliance, yang merupakan Thunderbolt. Binatang buas dari Beast Alliance dan 2 kehancuran akhir, membunuh dalam satu gerakan. Oleh karena itu, 2 leluhur-leluhur jauh di dalam bidang berbintang Beast Alliance juga berubah, mengambil 70% dari binatang buas dan bermigrasi, 30% binatang buas yang tersisa juga tersebar oleh burung dan binatang buas. Hari ini, aliansi binatang seluruh bidang bintang, sudah benar-benar kosong. Hasil perang ini mengejutkan semua pasukan dan suku bangsa. Saat berita itu tersebar sepenuhnya, seluruh langit yang luas menjadi sunyi. Saat itu, pasukan pengintai yang menyaksikan pertempuran di langit yang jauh semuanya ada di sana. Tidak hanya hasil akhir perang ini yang tersebar, tetapi seluruh proses termasuk perang juga sangat terperinci. Faktanya, seluruh situasi tidak perlu dijelaskan terlalu banyak, karena pengintai dari semua pasukan utama telah merekam gambar di langit yang jauh, dan semua detailnya dapat dilihat dengan jelas dari gambar. Saat itu, di aula kendali utama kapal induk dari bintang super berdiameter 1.000.000 meter di bintang Tianhe, semua gedung tinggi bintang Tianhe berkumpul bersama. Paket, nyamuk, hantu tua, orang Napoli, iblis, dewa, iblis, jenius, kegilaan, lelaki tua dan lelaki tua, body, dan pemalas tingkat tinggi kecil lainnya. Namun, ada juga 3 tipe muslihat seperti Suan Yuanxian, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru. Namun, suasana di aula agak tertekan dan kusam, karena kemarahan di wajah ketiga cangkul itu masih kuat, dan itu masih marah. Dalam hal ini, nyamuk dan hantu tua dan Naples, lelaki tua Suan Yuan dan lelaki tua Duan Mu dan pejabat tingkat tinggi lainnya hanya bisa saling berhadapan, menggelengkan kepala dan tersenyum. Karena, untuk saat ini, bahkan mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk membujuk. Di layar gambar holografik alun-alun, pertempuran mendebarkan yang terjadi di kehampaan di luar aliansi binatang beberapa hari yang lalu sedang diputar. Realitas pertempuran yang besar itu jelas, dari awal hingga akhir. Dalam pertempuran ini, Yesuan tidak mengungkapkan kebenaran, tetapi muncul sebagai pemilik kuil iblis. Ini bukan cacat, namun, pada saat itu, situasinya berbeda. Demi membunuh serangga dan serigala dari Beast Alliance, dia tidak hanya menggunakan tongkat dewa, lautan api 9 warna, tetapi bahkan Senong Ding pun dikorbankan di saat-saat terakhir. Harta karun ini, orang-orang berpangkat tinggi di Tianhe Starfield semuanya sangat familiar. Dapat dikatakan bahwa mereka semua dicap dengan Yesuan, tetapi sekarang mereka berada di tangan penguasa iblis, tetapi dia tidak muncul. Kebenarannya terlalu mencurigakan, si bodoh bisa melihat masalahnya. Tak lama kemudian, video itu selesai, 3 akar Suan Yuan Zijing, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru juga digiling, dan 2 lainnya tidak berbicara. Pada saat kritis ini, mereka memimpin kakak perempuan Suan. Yang terakhir, setelah video disiarkan, adalah pertama kalinya untuk membalikkan bagian atas semua bintang Tianhe di aula, dan akhirnya pandangan jatuh pada nyamuk dan hantu, menggertakkan gigi, hantu-hantu tua Anda berkata, monyet besar. Siapa dia? Aku, nyamuk. Orang tua itu terkejut dan tertegun,
dan senyum di wajahnya lebih tebal. Semua orang menghela nafas lega, dan mereka menoleh untuk melihat ke tempat lain, seolah-olah mereka tidak melihat semua yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak mendengarnya. Nyamuk hantu. Hantu tua itu melihat sekeliling dan berharap untuk melihat tidak ada seorang pun yang mau berbagi rasa sakit yang sama dengan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena kamu bertanya pada orang tua itu, maka bicarakan saja." Dua kemungkinan. Petik 2. Pertama, monyet besar. Tidak, maksudku Tuan Iblis, sebenarnya, anak bernama Ye, yang telah menipu mereka sebelumnya. Petik 2. Namun, ketika 5 liga utama memaksa istana menjadi sama, putra bermarga Ye dan penguasa kuil iblis telah muncul pada saat yang sama dan berperang melawan musuh, jadi kemungkinan ini tidak besar, seharusnya hanya sekitar 30%. Petik 2. Karena ada 30%, tidak sepenuhnya mustahil untuk mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Tuan Kuil-Kuil, meskipun 3 lautan dewa telah dikirim, tetapi itu sebelum kemunculan bocah bernama Ye. Dan setelah kemunculan bocah bernama Ye, dia selalu memiliki tempat duduk terpisah di aula sihir, dan tidak muncul lagi, jadi ini juga cukup mencurigakan. Berbicara tentang ini, nyamuk dan hantu tua sedikit tertegun, dan setelah beberapa saat menuruti, ini berubah tiba-tiba, dan kemudian berkata, adapun kemungkinan kedua, yaitu, spekulasi kita saat ini lebih menghangatkan hati, mereka pada dasarnya bukan orang. Meskipun dalam pertempuran aliansi binatang, penguasa iblis mengorbankan tongkat dewa dan Senong Baoding, tetapi ini kemungkinan besar karena hubungan antara kedua bersaudara itu baik, jadi bocah bernama Ye untuk sementara dipinjamkan kepada penguasa kuil. Yah, adapun 7 tipu muslihat yang dikepung, dia tidak pada saat ini. Bukankah bocah bernama Ye tidak dikatakan sebelumnya? Dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan itu sangat mendesak, dan dia sedang terburu-buru. Mungkin ini tidak bisa dilakukan, apakah tidak nyaman membawa 7 gimik? Dalam hal ini, jika 7 gimik berkeliaran di luar, pasti tidak ada tindakan perlindungan. Biarkan naga ajaib untuk mengusir mereka bermain, kamu bisa mengerti. Hei, kata, ketika saya sampai di sini, suara geraham di mulut ketiga tengkorak itu tiba-tiba menjadi lebih keras, dan wajahnya bahkan lebih hijau besi. Ini jelas irama gigi perak di tempat itu. Mengawasi mata nyamuk dan hantu tua, mereka hampir bisa menyemburkan api. Dalam adegan ini, mendengarkan gigi yang dingin dan berderit, nyamuk dan hantu tua secara refleks berjongkok dan secara tidak sadar mengubah mulut mereka, kata-kata. Begitu bagian depan berbalik, dia menjawab, tentu saja, ini hanya tebakan orang tua itu, tetapi jika kebenarannya benar, maka Ye Xiaozi salah. 7 tipe muslihat itu lebih lemah, dan sekarang mereka juga merupakan reruntuhan kesempurnaan agung tingkat ke-9. Keberadaan tingkat penguasa setengah langkah, tidak ada seorang pun di sekte Tianhe kita yang luas, mereka memiliki 7 bersama. Sebagai perbandingan, kamu dan Xiaocha, Qian Rusantau sekarang hanya abadi, bahkan orang-orang kosmik belum tiba, sebagai perbandingan, mereka pasti membutuhkan lebih banyak perlindungan daripada yang mereka lakukan. Anak itu bahkan tidak mempertimbangkan ini secara komprehensif, hanya saja. Ini canggung. Tidak, ketika dia selesai, gigi ketiga tengkorak itu menjerit semakin keras, dan berteriak pada nyamuk dan pelacur, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk menyerang kapan saja. Apa yang dikatakan orang tua itu salah. Hei, ya, orang tua itu tertegun, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba membanting punggungnya dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Lihatlah aku orang tua yang bingung ini, kuncinya bukanlah masalah kultivasi, kuncinya adalah masalah kedekatan dan kedekatan, apa? 7 tipe muslihat dulu memanggilnya master, tetapi mereka hanya pelacur, tetapi kamu berbeda. Siapa yang tahu 3 bintang di dunia? Apakah kamu tahu bahwa ketiga tipe muslihatmu adalah orang kepercayaannya? Ini bukan hal yang penting. Pergilah jalan-jalan, dan ketika Anda menemukan beberapa bunga liar, Anda akan melupakan semua bunga di rumah. Ini adalah ritme pendidikan. Di masa depan, saya harus mengemasnya. Tidak, badai tidak dapat didorong, dan itu harus dibunuh sejak awal. Masalah ini, orang tua itu mengangkat tangannya untuk mendukung. Jauh di dalam bidang bintang yang ditempati oleh aliansi korban, dalam bintang kehidupan raksasa Qian, bintang kehidupan raksasa biru ini adalah markas besar aliansi korban. Di bagian timur bintang,
ada puncak besar di dekat laut. Ada sebuah kuil di puncak-puncak raksasa. Di sini, itu adalah markas besar aliansi korban. Hari ini, di aula, ada lebih dari 200 sosok yang terlihat, dan kekuatannya semua di atas alam semesta. Di antara mereka, alam semesta lebih dari setengahnya, ada lebih dari 100, alam semesta lebih dari 40, dan alam semesta adalah yang tertinggi. 24. Selain itu, kekuatan kuno para leluhur ada 3. Di usia tua, tidak ada seorang pun besar. Ketiga orang yang selamat dari kuil itu dapat bangun di tengah periode ini, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran aula sihir sebelumnya. Yang lain, 2 tahun lalu, memimpin pasukan aliansi korban, dan 4 aliansi lainnya, lelaki tua yang memaksa istana menjadi kuil, tidak ada di sini hari ini. Selama Perang Dunia Pertama, kultivasinya adalah tahap ke-7 dari kekuatan kuno para leluhur. Dia dipukuli dengan keras oleh Ye Xuan, dan dia menghadiahi sejumlah besar obat Zijinbao dan obat Jiu Kaisen. Setelah kembali, dia pensiun, hanya 2 tahun kemudian. Bagian dalam telah menembus penyempurnaan besar tingkat ke-9 dari kekuatan kuno para leluhur, yaitu, absurditas setengah langkah. Pada pertemuan terakhir, jubah hitam mampu mengekspresikan posisinya di akhir pertemuan. Dia akan keluar untuk melakukan sesuatu, dan kemudian dia akan memulai retret. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat menerobos ke zaman kuno dalam waktu singkat. Wacana seperti itu mengejutkan pada saat itu, tetapi semua penyintas tingkat tinggi yang hadir tidak berani bertanya tentang kebenaran, termasuk 3 kekuatan kuno lainnya yang telah terbangun dalam 2 tahun di Liga. Sejak itu, sisa jubah hitam telah meninggalkan aliansi penyintas, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, orang ini diam-diam pergi ke kuil dan bertemu dengan Tuan Kuil. Ketika, pada hari itu, Ye Xuan berjanji kepadanya bahwa jika perbaikannya adalah terobosan dalam kebesaran tingkat ke-9 dari kekuatan kuno para leluhur, dia dapat pergi ke aula sihir tanah terlarang Suseng dan meminta pemilik kuil untuk pengabaian tingkat 29. Bao Dan, harta karun yang konyol ini, dapat membantunya berhasil menerobos lingkungan yang liar dan kuat dalam waktu singkat. Benar, dalam wacana ini, jubah hitam tidak sepenuhnya yakin pada saat itu. Bahkan jika dia melihat Ye Xuan memilih sendiri banyak obat Zijinbao dan obat ajaib 9 warna yang legendaris, dia masih tidak bisa mempercayainya, karena terlalu mengejutkan untuk ini, dan seorang Baodan dapat berhasil menerobos ke tempat suci kuno dalam waktu singkat. Ini menumbangkan pandangan dunianya. Kita harus tahu bahwa kekuatan kuno dari kesempurnaan agung tingkat 9 tidak akan membutuhkan akumulasi. Tahun-tahun yang panjang, ditambah beberapa faktor kebetulan, dapatkah kita membuat terobosan yang sukses? Contohnya, seperti kasus 9 dewa dan Dapeng Langit Biru, sejak akhir musim banjir, itu sudah menjadi kekuatan kuno dari kesempurnaan agung tingkat 9, tetapi sampai sekarang, itu telah menjadi absurd kelas 1. Namun, meskipun dia tidak dapat mempercayainya, dia meningkatkan kultivasinya ke alam dalam waktu singkat, dari kekuatan tahap ke-7 asli ke kesuksesan besar tahap ke-9. Sekarang, ketika saatnya untuk meminta dan menelan harta karun konyol tingkat 29, jubah hitam itu masih belum terpana, dan dengan mencoba pergi ke aula sihir. Akibatnya, tidak ada keraguan bahwa Ye Xuan, yang menerimanya sebagai penguasa iblis, memberikan harta karun konyol tingkat 29. Akibatnya, jumlah harta karun konyol di tangannya hanya 5, tetapi Ye Xuan bukanlah orang yang menyakitkan. Di satu sisi, dengan harta karun konyol ini, ia akan mendapatkan lebih banyak, cukup untuk menarik aliansi para korban ke dalam Kamaola. Di sisi lain, di masa depan, harta karun konyol tingkat 29 ini masih dapat disempurnakan, ketika jubah hitam itu dapat menemukan harta karun konyol tingkat 29, dan kembali ke aliansi para korban, perubahan aliansi binatang belum meletus. Meskipun dia tidak tahu apa arti tingkat 29, 4 kata dari harta karun konyol itu jelas, dan membiarkan hatinya bergoyang, dan memasuki retret pada saat pertama. Hitung waktu, sudah 10 hari sekarang. 4 hari yang lalu, perubahan aliansi binatang pecah. Di bawah Perang Dunia Pertama, seluruh aliansi binatang menghilang dari pecahan tanah yang hancur ini. 4 liga utama asli hanya memiliki 4 yang tersisa dalam sekejap mata. Semua ini sungguh tidak nyata, bahkan bintang-bintang di Star Alliance, Alliance of All Nations,
dan All Terran Federation merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan sangat terkejut. Seperti Alliance of the Beast, kekuatan hari ini mengkhawatirkan, dan aliansi para penyintas dari saudara-saudari yang sama begitu terkejut sehingga secara alami lebih dapat dibayangkan. Sebenarnya, pertama kali setelah berita tentang aliansi binatang buas pecah, para pemimpin puncak aliansi para penyintas telah bergegas untuk berkumpul di sini. Meskipun ada orang yang baik hati di lapangan, mereka semua baru berada di tengah-tengah periode ini. Kultivasi bahkan lebih terjaga dalam 2 tahun terakhir. Saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran Aula Sihir 2 tahun lalu. Saya tidak tahu tentang aliansi dan Aula Sihir. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak berani membuat keputusan apapun, dan semua orang hanya bisa menunggu jubah hitam yang memasuki retret untuk keluar. Sekarang sudah 6 hari. Setelah menghitung waktu, jubah hitam dapat memasuki retret, dan sudah 10 hari sejak dampak zaman kuno. Tetapi masih belum ada tanda-tanda keluar. Hei, kami benar-benar agak aneh, tetapi saya benar-benar berkumpul di sini, menunggunya keluar. Kuil itu telah mati seperti air, tetapi pada saat ini tiba-tiba rusak. Salah satu dari 3 kemampuan penyintas menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya juga kekuatan yang hancur, secara alami memahami kesempurnaan agung tingkat ke-9. Apa kesulitan yang kuat, jika Anda ingin menerobos ke zaman kuno? Dalam kesan, yang terpendek yang digunakan tampaknya telah menghabiskan puluhan ribu tahun, dan hanya setelah semacam peluang yang mengejutkan, itu berhasil menerobos. Pada titik ini, dia tidak lagi menyebutkan masalah ini, tetapi sekali lagi menghela nafas dan berbalik dan melihat-lihat bagian atas ratusan orang yang selamat di kuil. Matanya tertuju pada 2 orang yang selamat lainnya. Di tengah boom, petik 2, booming, kata-katanya baru saja jatuh, dan para penyintas aliansi di luar bintang-bintang berada dalam kehampaan, dan tiba-tiba ada beberapa gemuruh yang menggelegar. Kekuatannya begitu menakjubkan sehingga bintang-bintang raksasa di kaki gempa bumi tampak sedikit bergetar, sedikit. Ini, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan semua orang di kuil terkejut, dan dia tercengang di tempat ketat. Kemudian, termasuk keanehan penyanyi yang masih hidup, semua elit tingkat tinggi di aula tampaknya tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mereka tiba-tiba berseru di bawah pesona. Apa? Ini adalah napas guntur, dan itu masih guntur yang menggelikan. Awan perampokan berkumpul, tepat di dalam bidang bintang yang ditempati oleh warisanku. Ya Tuhan, dia telah berhasil. 10 hari. Hanya butuh 10 hari aliansi para penyintas, di dalam bintang. Petik 2, boom, booming, virtual, di udara, ada beberapa gemuruh-gemuruh, dan kekuatannya begitu menakjubkan sehingga bintang raksasa di kaki gempa bumi itu tampak sedikit bergetar. Ini, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan semua orang di kuil itu lengah, dan dia tercengang di tempat. Segera setelah itu, semua elit tingkat tinggi di aula itu tampaknya tiba-tiba merasakan sesuatu. Di bawah daya tarik, mereka tiba-tiba berseru, dan bentuk tubuh itu tidak ragu-ragu. Mereka bergegas keluar dari aula dan bergegas keluar dari aula. Keluar dari atmosfer bintang. Datanglah ke kehampaan di luar bintang tempat markas besar aliansi berada. Melihat ke atas, bintang kehidupan di sisi kanan langit, sekarang mengumpulkan awan perampokan hitam pekat, bahkan seluruh bintang diselimuti. Lihat, dalam adegan ini, ratusan penyintas tingkat tinggi yang bergegas keluar dari bintang-bintang markas besar aliansi. Setelah sekilas pandang, semuanya menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Bintang itu adalah bintang jubah hitam yang dapat mundur, dan atmosfer yang diselimuti perampokan padat seluruh bintang pada saat ini juga merupakan guntur yang menggelikan. Tidak diragukan lagi, hanya butuh 10 hari yang singkat, dan dia benar-benar menerobos. Sekarang ini adalah masa lalu yang baru, atmosfernya tersebar, dan langit dan bumi bersifat induktif. Ini telah menyebabkan pengumpulan awan. Memikirkan hal ini, ketiga kekuatan jangka menengah saling bertukar mata dan bertukar pandangan, bersemangat seperti baru saja menyuntikkan darah ayam, mereka semua mendongak dan tertawa. Hahaha, aku tidak dapat memikirkan kelompok etnisku, tetapi aku sangat mengerikan sehingga itu adalah ghetto yang mengerikan. Hanya dalam 10 hari, ia telah berhasil menerobos ke yang kuno dan tertinggi, yang tidak pernah terdengar. Petik 2, bakat-bakat ini, apa perampokan tertinggi kecil?
Berbaring juga dapat dilewati. Petik 2. Panggil. Oh, dengan. Mereka bertiga tertawa karena kegembiraan dan tawa yang tak berujung, dan bergema melalui bidang bintang ini, dan bintang-bintang kehidupan bergegas keluar dari kapal sisa dan para penyintas. Tempat. Wajah beberapa orang selalu menunjukkan warna ketakutan, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa orang yang selamat mengira itu adalah aula sihir dan menyerang mereka. Mereka menganggap mereka sebagai yang kedua setelah aliansi binatang buas. Tujuannya adalah untuk menjadi takut dan gemetar. Saat ini, mendengarkan kata-kata dari 3 orang yang selamat, semua orang menjadi satu, dan kemudian mereka sangat senang untuk bersorak. Menurut mereka, hanya dalam 10 hari, mereka telah berhasil menembus ke alam kuno dan tertinggi, yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Aliansi para penyintas tiba-tiba muncul dalam situasi yang mengkhawatirkan, dan itu adalah warisan yang sangat menarik. Irama afiliasi, bahkan jika tidak segera dibalik, setidaknya tidak akan sesulit seperti sekarang. Petik 2. Apa, Guntur Dewa belum dimulai, apakah kamu sudah mulai kalah? Dikelilingi oleh antusiasme yang berseri-seri, tetapi tiba-tiba ada suara dengkuran dingin yang sangat tidak harmonis, dan wajah orang-orang terkejut dan tampak canggung. Di barisan, bintang di depan bintang kehidupan yang diselimuti oleh awan perampokan yang tak berujung tiba-tiba meledak menjadi sosok. Itu adalah jubah hitam yang mundur di sini. Tidak, sekarang seharusnya disebut jubah hitam. Itu, karena, demi nafas yang telah disebarkan dari tubuhnya, itu adalah situasi yang tercela, hanya. Ya, meskipun itu berhasil menembus hanya dalam 10 hari, lubuk hatiku sebenarnya terkejut dan senang. Namun, dengan datangnya awan perampokan, aku merasa bahwa setelah kunci tak terlihat dalam temperamenku sendiri, jubah hitam itu tiba-tiba agak entah kenapa kesal, dia. Fondasinya tidak terlalu stabil. Saat ini, dalam menghadapi guntur yang mengerikan dan menggelikan seperti itu, wajar saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada pegangan. Namun, kemungkinan perlawanan yang lancar sama sekali tidak lebih dari 30%, dan kemungkinan terbunuh oleh perampokan di tempat setinggi 60%. Adapun kemungkinan cedera serius, hanya 50%. Karena alasan ini, suasana hatinya saat ini akan sangat tertekan. Setelah berjalan keluar dari bintang-bintang pintu tertutup, setelah melihat bahwa di luar adalah pemandangan yang begitu bahagia, itu benar-benar bukan perkelahian. Pada saat ini, setelah tamparan, dia melirik orang-orang berpangkat tinggi dari para penyintas, dan sosok ini tersapu dari bidang bintang tempat aliansi para penyintas. Tidak peduli apakah dia bisa melewatinya atau tidak, dia tidak akan bisa merampok di dalam bidang bintang. Jika tidak, dia tidak akan tahu berapa banyak penyintas yang merupakan ikan yang terkumpul. Selain itu, saat bergegas keluar dari bidang bintang, dia juga secara diam-diam mengirim sinyal mara bahaya ke larangan Suseng ke arah aula sihir. Meskipun dia belum merampok, wilayahnya tidak stabil, tetapi memang orang bijak kuno. Ini masih bisa dilakukan, hanya saja Tuan Kuil Iblis tidak akan membantu, jadi sulit diprediksi. Terukir ini, dengan jubah-jubah hitam dengan awan perampok yang mengerikan diselimuti langit di atas kepalanya, sisa-sisa tingkat tinggi yang telah disia-siakan olehnya juga saling menoleh dengan takjub. Visi. Kemudian, dengan hati yang tebal dan tidak dapat membuka kecurigaan, mereka mengikuti, dan tubuh itu melesat pergi. Setelah itu, sekelompok gedung tinggi bergegas keluar dari bidang bintang dan melihat ke atas. Dalam jarak ratusan juta mil jauhnya, sosok jubah hitam yang sepi terlihat, dan awan yang menjulang di atas kepalanya juga melonjak. Karena kesombongan, setiap saat akan dirampok listrik. Mereka mengubah wajah mereka dan segera menyebutkan hati mereka ke mata orang buta. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Kartu. Hampir di saat berikutnya, awan perampokan di langit di puncak langit tiba-tiba bergegas, dan setelah berderak seperti retakan, kilat ungu tebal bergemuruh seketika, dan jubah hitam itu benar-benar diselimuti dalam sekejap mata. Itu, untuk sesaat, daerah itu berjarak 100 mil, dan itu berubah menjadi tambang emas ungu. Napasnya begitu keras sehingga mengejutkan. Perampokan itu datang dengan cepat, dan penyebarannya lebih cepat. Dalam sekejap mata, lautan guntur tak berujung yang menutupi tanah miliaran mil benar-benar menghilang, dan sosok jubah hitam yang hancur itu terungkap. Pakaiannya rusak, darah di dadanya sudah berdarah, dan napasnya sangat tidak dapat dipercaya sehingga jelas. Merupakan irama cedera serius. Panggil. Petik 2. Pada saat yang sama,
Jubah hitam yang terluka parah dan mengangkat tangan ke pintu masuk obat Dewa 9 warna yang terkompresi. Cedera di tubuh dengan cepat pulih, tetapi tidak dapat menahan guntur kedua. Tidak perlu dikatakan cara ketiga, sangat mungkin tidak ada kesempatan sama sekali untuk membiarkan orang datang, karena kebanyakan dari mereka berada di guntur kedua, dia harus jatuh di tempat. Untuk sesaat, belenggunya mengungkapkan keengganan yang tak ada habisnya. Setelah semua kesulitan, sulit untuk menerobos ke situasi tercela, tetapi karena tidak stabil, itu akan terbunuh dalam guntur, yang benar-benar marah. Kartu, ketajaman telinga datang, dan awan-awan langit tiba-tiba melonjak di antara saat-saat itu. Setelah istirahat sejenak, petir emas ungu yang kuat sudah turun. Melihat perampokan emas ungu kedua ini, jubah hitam itu dengan putus asa menutup matanya, panggil. Tepat saat jubah hitam itu putus asa, kekosongan yang jauh tiba-tiba pecah melalui celah, dan enamel ungu emas keluar darinya, yang merupakan segel Lei dimiliki Yesuan. Tentu saja, dia tidak akan memandang rendah jubah hitam itu dan jatuh, tetapi dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia mengirim segel Kaisar, seperti halnya itu adalah semacam transformasi di wilayah Kaisar. Oh, hampir di saat berikutnya dari kemunculan Kaisar, suara yang lebih ceria dan bersiul datang dari dalam segel Kaisar, memperlihatkan tekanan yang lebih kuat, yang merupakan kekuatan besar. Terakhir kali, Kaisar Yin Leiling telah menembus kekuatan kuno dari hutan belantara dalam perampokan guntur dari Danfang harta karun surgawi tingkat ke-30. Sekarang itu adalah kekuatan tingkat pertama. Siulan waktu ini adalah bahwa Kaisar Yinling sedang menikmati kegembiraan. Baginya, guntur semacam ini adalah kesempatan terbaik untuk menempa dirinya sendiri. Leiling di Kaisar-Kaisar, kekuatan gelombang terakhir, dan setelah penyerapan periode waktu ini, wilayahnya telah kokoh. Dan, kali ini, setelah merasakan atmosfer perampokan guntur yang kuat lagi, Kaisar Yin Leiling bersukacita lagi, karena ini adalah kesempatannya. Setelah pembaptisan guntur, Lei Diyin akan lebih kuat, dan Kaisar Yin Leiling juga sangat mungkin berubah lagi. Ini adalah ciptaan Tianda, sehingga sangat menarik, dan ada semacam yang sudah bertahan lama, ingin segera keluar, rasakan. Petik 2, kartu, duri, ketajaman telinga datang, dan dalam sekejap mata, gelombang kedua pembajakan Zijin telah menghantam, dan tidak ada kebocoran sama sekali, yang semuanya dihirup oleh Lady. Hei, Kaisar, dalam jejak, suara kegembiraan Leiling sekali lagi terdengar. Kali ini, itu sudah cukup untuk dimakan. Pembajakan itu mengandung beberapa energi khusus, yang sangat baik untuk Leiling. Jangan, namun, bahkan jika ada perampokan yang kuat, itu tidak akan membahayakannya. Itu adalah Railing, dan itu telah disimpan di Lady Yin, yang merupakan asal mula guntur dan bumi, anti. Namun, karena dua gelombang pembajakan, perbaikannya telah melonjak lagi, dan di tepi kekuatan Orde Kedua, mereka dapat menerobos kapan saja. Karena alasan ini, untuk kekuatan berikutnya, itu harus lebih kuat. 3 gelombang guntur, itu jelas lebih menantikan. Petik 2, gemuruh, kartu, teriakan gembira Leiling baru saja jatuh, tidak ada yang menunggu siapapun untuk kembali. Langit di ketinggian, suara kartu ketiga baru saja datang, lebih tebal dari sebelumnya, mencapai 20.000 kaki petir emas ungu, langsung menyerbu. Hei, saat petir ini ditelan oleh Kaisar Lady, ada suara siulan yang menggelegar di dalam segel Kaisar. Godaan itu menampakkan temperamen, dan langsung mencapai tahap ketiga dari kekuatan sebelumnya, dan telah memasuki puncak tahap awal kekuatan. Hanya satu langkah lagi dari tengah kekuatan. Sekali, ciptaan Kaisar Yin Leiling terlalu hebat. Seperti meskipun, itu hanya tingkat ketiga dari kekuatan kuno masa lalu, tetapi karena itu adalah tubuh roh, kengerian perang, takut bahwa bahkan puncak jangka menengah dari situasi tingkat ke-6 mungkin bukan lawannya, dan begitu kekuatan yang terakhir ditemui, hanya perubahan warna yang tiba-tiba di bawah perubahan warna. Oh, di akhir perampokan, Kaisar Yin tidak berhenti untuk sementara waktu, dan sebuah retakan muncul di kehampaan. Kaisar Yin menjadi emas ungu yang mengalir ke dalamnya, dan sekejap mata menghilang. Petik 2, gemuruh. Sampai sekarang, cedera pada jubah hitam itu pulih sepenuhnya, dan karena baptisan gelombang perampokan, wilayah itu sedikit stabil. Jangan, jika Anda ingin benar-benar stabil, itu akan memakan waktu untuk menyerap dan mencerna. Dengan suara gemuruh-gemuruh semakin melemah,
Awan perampokan besar yang menyelimuti bagian atas kepalanya telah menghilang tanpa disadari, dan tidak terlihat lagi. Dan, jubah hitam itu tertegun dan melihat ke arah hilangnya Lei Diin di kejauhan. Ekspresi wajahnya bersyukur, yang lain tidak tahu, tetapi dia mengerti siapa yang baru saja menembak. Petik 2. Oh, tepat. Pada saat ini, tempat-tempat yang jauh seperti petrokimia telah lama terpana oleh guntur para penyintas tingkat tinggi dan penyintas yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk akhirnya kembali ke para dewa. Suara kesejukan itu luar biasa, semua jenis kejutan Hu lebih seperti gelombang pasang. Seluruh kekosongan mendidih, dan itu canggung. Apa yang terjadi? Guntur leluhur yang hancur, baru saja selesai. Hanya gelombang guntur pertama, terlalu nyaman, sangat memerah. Apakah dua gelombang perampokan di belakang ditelan? Bahkan perampokan guntur dapat ditelan. Apa nama segelnya? Saya pikir itu pasti terkait dengan guntur. Ada siulan darinya. Tahap awal hanya kekuatan tingkat pertama. Namun setelah menelan dua gelombang pembajakan, tiba-tiba naik ke tahap ketiga kekuatan. Pasti ada Leiling, kali ini mendapat yang besar. Ini tidak penting, pertanyaan yang paling penting adalah, siapa segel ini? Siapa yang menembak dan membantu leluhur-leluhurku untuk merampok? Petik 2. Dapat memiliki segel ini, bahkan guntur di dalamnya adalah pemborosan kekuatan kuno. Keberadaan misterius ini pastilah yang tertinggi kuno, apakah itu warisanku, dan pengabaian yang kuat ada di luar. Semua orang menunggu, segera kembali ke bintang aliansi. Menunggu teriakan kekosongan di sekitar kehampaan, aku telah mengganti jubah hitamku dan mengembalikan jubah hitam asli, dan suara dewa telah terdengar. Katakanlah, setengah, garis pandang melihat ke atas sisa-sisa, dan mengangguk dan berkata, kalian semua datang. Sekarang dewa telah berhasil menerobos, dan situasi di kehampaan telah berubah lagi. Warisanku, dan harus membuat pilihan, warisan, jauh di dalam bidang berbintang yang ditempati oleh Liga Nasional, puncak raksasa bagian timur bintang kehidupan raksasa biru. Di aula, ada lebih dari 200 sosok yang terlihat, dan kekuatannya semuanya di atas alam semesta. Di antara mereka, ada lebih dari setengah alam semesta, lebih dari 100, lebih dari 40 di alam semesta, dan 20 di alam semesta. 4. Selain itu, kekuatan kuno para leluhur ada 3, ini. Pada saat ini, para pemimpin teratas dari kelompok penyintas ini, semuanya dengan warna bingung, dan pandangan mereka tidak terkecuali. Mereka semua menundukkan kepala mereka pada tubuh suci berhidung mancung hitam yang duduk di aula, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun, menunggu instruksinya. Panggil. Petik 2. Panggil. Berbalik, aku melihat sekeliling pada puncak elit tingkat tinggi liga. Jubah hitam itu tidak bersemangat untuk menjelaskan semuanya, dan tidak segera membuat pernyataan apapun. Sebaliknya, dia melambaikan dua tenda. Mang Yingfeng akan bangkit, dan dua cairan kanopi dalam sekejap mata akan ditangguhkan di tengah kuil. Satu kanopi adalah obat harta karun kecubung, dan kanopi lainnya adalah obat ajaib 9 warna. Setelah melakukan semua ini, jubah hitam itu tertawa dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata, kalian semua adalah orang-orang berpangkat tinggi dari para penyintas. Mereka telah mempraktikkan daging dan darah pengobatan seumur hidup. Agaknya, dua jenis obat daging dan darah inilah yang kalian butuhkan. Dalam tindakan PAN ini, para anggota tingkat tinggi relik di kuil semuanya menjadi satu, dan kemudian, bersamaan dengan suara film besar itu bertiup, semua orang berubah seketika dan berseru jubah hitam masa lalu, anggota tingkat tinggi dari relik di kuil semuanya menjadi satu, ketat. Kemudian, saat suara potongan besar udara dingin berdering, semua orang berubah seketika, dan mereka berseru. Petik 2. Apa? Napas ini, hei, obat harta karun kecubung, obat 9 warna, ya Tuhan, apakah ini mimpi? Itu semua dalam keberadaan legendaris, bagaimana itu bisa muncul di depanmu? Dan itu sangat besar, masing-masing memiliki persegi. Petik 2, leluhur tua, di mana kamu mendapatkan sumber daya ini? Saya mengerti bahwa para leluhur telah pensiun selama 2 tahun, dan mereka berhasil menerobos dari tahap ke-7 kekuatan ke tahap ke-9. Itu pasti karena harta karun kecubung ini dan obat dewa 9 warna. Jika ada dua jenis sumber daya tertinggi ini, wajar saja untuk menerobos ke urutan ke-9 dalam 2 tahun, tetapi berapa banyak obat kristal ungu dan obat 9 warna yang kamu miliki?
Saya khawatir saya harus mendapatkan setidaknya beberapa ratus kaki persegi, kan? Petik 2. Bagaimana mungkin, sumber daya tertinggi semacam ini bisa menjadi kemewahan bahkan jika bisa mencapai beberapa kaki? Ratusan kaki persegi. Aku tidak berani bermimpi sebanyak itu. Petik 2. Apa yang kamu katakan benar. Dewa telah pensiun selama 2 tahun terakhir. Sumber daya kultivasi yang dikonsumsi oleh dewa semuanya adalah obat harta karun kecubung dan obat ajaib 9 warna. Selain itu, mereka telah menghabiskan hampir 1000 kaki persegi. Teriakan di aula berangsur-angsur turun, dan ketika semua orang melihat garis pandang lagi, jubah hitam yang duduk di puncak aula utama tersenyum dan mengangguk. Setelah melihat semua orang dalam lingkaran, ini berlanjut dengan mengatakan, namun, jumlah total ametis dan obat ajaib 9 warna di tangan dewa adalah 10.000 kaki persegi, dan masih banyak di tangan. Setelah mendengar ini, anggota masyarakat tingkat tinggi di aula segera berkedip dan napas mereka memburu, terutama 3 energi jangka menengah, dan dada yang lebih bersemangat naik turun. Dengan begitu banyak harta karun kecubung dan obat ajaib 9 warna, bahkan jika mereka tidak dapat menembus situasi konyol hanya dalam 2 tahun, tahap akhir kekuatan tingkat ke-7 masih sepenuhnya baik-baik saja, itu dan Midmas hari ini, tetapi konsep yang sama sekali berbeda. Melihat bahwa semua orang tampaknya mulai bangkit lagi, jubah hitam itu mengerutkan kening dan bergulat, dewa belum selesai, tidak ada rasa malu. Setelah itu, saya melihat kegembiraan semua orang di hati saya, dan saya menjadi tenang lagi. Dia hanya mengambilnya, namun, hanya harta karun kecubung dan obat ajaib 9 warna ini yang hanya dapat diperbaiki dengan cepat. Ke tingkat ke-9 yang hebat dari kekuatan besar. Adapun untuk menerobos ke zaman kuno, Anda harus tahu bahwa Anda dapat mencapainya dengan mengandalkan akumulasi ketekunan dan pengembangan sumber daya. Itu membutuhkan peluang dan penciptaan. Jika tepi anorganik datang, itu akan sering berhenti selama puluhan ribu tahun. Itu hal yang biasa, itu adalah poin kunci, dan itu juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan oleh sebagian besar senior di ruangan itu. Pada saat ini, mendengarkan makna absurditas jubah hitam tampaknya mengungkap semua ini. Semua orang tiba-tiba bernapas dalam keheningan, dan kilatan kegembiraan yang menjerit, mereka memiliki intuisi yang sangat kuat. Mantan leluhur, sangat mungkin untuk menemukan pemain kuat yang dapat membuat kesempurnaan besar tingkat ke-9, dan berhasil menerobos hukum rahasia orang bijak kuno dalam waktu singkat. Jika demikian halnya, itu adalah berita sensasional dari kekosongan, dan semua kekuatan bintang akan menjadi gila. Anda menebaknya dengan benar. Sebelum mundur, sang dewa tahu bahwa ia akan mampu menembus situasi tercela dalam waktu singkat. Ini karena sang dewa menelan harta karun konyol tingkat 29. Berbalik dan membalikkan kerumunan lagi, jubah hitam itu tiba-tiba terlempar sebuah bom berat, dan semua anggota kuil berpangkat tinggi bergemuruh di tempat, dan harta karun konyol tingkat 29, dan semua harta kecubung dewa dan obat ajaib 9 warna di tangan diberikan oleh penguasa kuil dan bintang utama bintang Tianhe. Pada titik ini, jubah hitam itu tidak lagi berbicara. Seluruh aula hancur total, semua ratusan penyintas tingkat tinggi menganga mulut mereka, mata mereka hampir hancur, dan ekspresi mereka luar biasa. Orang-orang hanya menyukai guntur, mereka benar-benar ketakutan. Pada saat ini, semua orang dalam pikiran terbentur, benar-benar kacau menjadi sepanci bubur. Kami tidak mengerti, apa hubungan semua ini dengan penguasa kuil dan penguasa bintang. Bahkan jika hal-hal ini adalah tingkat tinggi dari aliansi binatang, mereka lebih cenderung menerima beberapa. Meskipun binatang buas, dan sisa-sisanya adalah musuh bebuyutan di langit, jubah hitam itu 2 tahun lalu, tetapi baru saja disalahgunakan oleh bintang Tianhe, Yesuan, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit telah melihat. Ketika saya tiba di sini, semua orang di kuil tiba-tiba memancarkan sinar cahaya di otak, dan ini tercermin. Tampaknya 5 aliansi utama telah bergabung untuk memaksa istana menjadi iblis, dan hanya para penyintas aliansi yang telah pergi dan pergi. Setelah aliansi binatang ingin pergi, tetapi dihancurkan di tempat beberapa tingkat tinggi. Ya, antara dewa dan bintang Tianhe, Yesuan, itu hanya akting. Melihat semua orang tampaknya memikirkannya di sana, jubah hitam itu tersenyum tipis, dan dengan nakal mengikuti, sebenarnya, sebelum waktu itu, dewa telah mewakili aliansi para penyintas, dan penguasa iblis, bintang-bintang Tianhe,
Yesuan, pertemuan rahasia telah berakhir dan sebuah kesepakatan telah dicapai. Sejak saat itu, aliansi para penyintas kita telah menjadi sekutu kuil iblis dan bintang Tianhe. Setiap orang adalah milik mereka sendiri, dan harta ametis itu, obat-obatan berwarna-warni, dan harta karun konyol tingkat 29, semuanya diberikan kepada dewa oleh 2 orang dewasa. Bahkan cetakan yang hanya cocok untuk bidikan, penguasa kuil diam-diam ditembak. Tentu saja, sumber daya kultivasi tingkat atas ini, termasuk harta karun konyol tingkat ke-29, Anda memiliki kesempatan untuk memilikinya di masa mendatang. Petik 2. Dan dewa pada saat itu mendengarkan bintang Tianhe, Yesuan, dan berkata bahwa tampaknya dan fans sempurna dari harta karun surgawi tingkat ke-30 telah diturunkan dengan lancar darinya, tinggal menunggu untuk disempurnakan. Meskipun dewa tidak tahu apa itu, tetapi Anda dapat mendengarkan namanya, Anda pasti dapat menebak beberapa. Mungkin segera, penguasa kuil dan bintang. Bintang Tianhe Yesuan akan menerobos lagi dan melangkah ke tidak ada surga. Petik 2. Oh, dia berkata bahwa semua anggota tingkat tinggi dari relik di kuil sekali lagi berubah warna, dan suara seru terdengar seperti gelombang. Semua orang, saat ini, situasi bidang bintang juga telah terlihat. Kemana saya harus pergi ke aliansi para korban? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Tunggu, setelah seruan di aula berangsur-angsur berhenti, jubah hitam dari kursi tinggi kuil mengangguk lagi, dan wajahnya tampak canggung dan berkata, dewa itu berarti, dengan aula sihir dan bidang bintang Tianhe. Aliansi, aku tidak tahu di mana kamu berada, apa niatnya. Sekelompok orang tingkat tinggi saling memandang, wajah mereka tampak berbeda, dan bahkan jatuh tenggelam, tetapi secara bertahap, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Napas semua orang berangsur-angsur menebal dan menatap jubah hitam itu. Ayo, ekspresi di wajah itu bersemangat dan bersemangat. Akibatnya, telah dikatakan bahwa kekosongan yang misterius dan kuno. Di ujung kekosongan misterius ini, ada diafragma berdarah seperti kanopi, yang tampaknya tidak mencolok, tetapi telah memblokir pasukan kapal perang yang mengerikan berkekuatan triliunan di sini, berusia lebih dari 50 tahun. Pasukan yang terdiri dari ratusan miliar kapal perang adalah planet surgawi yang menghilang. Seperti hari ini, setelah penemuan diafragma berwarna darah ini, pasukan kapal perang kebangsaan Tianji telah terus-menerus meledak selama lebih dari 30 tahun, tetapi belum sepenuhnya meledak. Ketika, pada awalnya, lapisan diafragma berwarna darah ini ditemukan di awal. Patriark kebangsaan Tianji bahkan pernah mengunjungi tempat ini, dengan beberapa reruntuhan bentuk kehidupan kuno dan kuno yang baru direformasi, dan pada saat yang sama, mereka bergabung, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada beberapa orang yang tahu apa yang ada di sisi lain diafragma berwarna darah, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, lapisan diafragma berwarna darah di tepi zona dapat memiliki kinerja pertahanan yang mengerikan, jadi jika diledakkan, memasuki dunia di sisi lain diafragma, dengan sumber dayanya yang kaya, pasti akan melampaui kekosongan misterius ini. Untuk tujuan ini, Patriark Kekaisaran telah mencapai urutan kematian. Bagaimanapun, tidak peduli berapapun biayanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, lapisan diafragma berdarah ini harus diledakkan. Kekosongan permukaan ektopik ini, yang memiliki jalur rahasia dengan alam semesta pertama, adalah kekosongan misterius yang dimigrasikan oleh kebangsaan Tianji di masa lalu. Udara virtual memiliki sejumlah besar harta karun yang kuat dan hancur, bahkan tanpa kuantitas semu. Kekuatan kuno dari alam liar, dan tingkat kekuatan kuno yang sebenarnya, hari. Alasan mengapa Patriark Keluarga Mesin memutuskan untuk mengambil keuntungan dari perubahan kota Tianji pada waktu itu, memindahkan seluruh kota pesawat besar dan seluruh keluarga Tianji ke kekosongan misterius ini. Kepala, ini adalah untuk menggunakan harta karun yang hancur dari makhluk-makhluk yang kuat dan konyol yang dapat dilihat di mana-mana di langit imajiner, sehingga seluruh keluarga surgawi dapat menyelesaikan transformasi yang luar biasa dalam waktu singkat. Selama lebih dari 50 tahun, banyak hal dapat terjadi. Hari, keluarga mesin memiliki kekuatan seluruh kelompok etnis, dan ada banyak robot cerdas sebagai tenaga kerja yang tak bisa tidur. Transformasi dan evolusi keseluruhan kelompok etnis saat ini telah mencapai hasil yang mencengangkan. Kota Tianji yang asli, volumenya seperti bintang kecil. Tetapi sekarang, setelah peningkatan yang komprehensif, ukuran kota Tianji bahkan telah melampaui beberapa bintang raksasa yang sangat langka, menjadi langit berbintang yang sesungguhnya, tetapi
Perubahan volume hanyalah salah satu evolusi kota Tianji. Hampir saja, ketika kota Tianji yang asli, dibangun baik di dalam maupun di luar oleh paduan kosmik baru yang paling keras, memiliki bentuk benua konvensional dan bentuk benteng masa perang. Dan, sekarang, semua ini telah sepenuhnya dikonsolidasikan dan ditingkatkan. Kota langit saat ini tidak lagi hanya terbuat dari paduan kosmik murni dan terkini. Kaisar telah menghabiskan kekuatan seluruh keluarga surgawi, mengumpulkan semua jenis bahan daging dan darah teratas, seperti tulang rusuk naga, tulang phoenix, dan naga hitam, di langit imajiner ini dengan harta karun kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tulang belakang lunas, .dll, tunggu, dan seterusnya. Hewan-hewan liar ini sangat kuat selama masa hidup mereka, dan bahkan jika mereka telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, harta karun mereka masih sangat kuat. Namun, orang-orang Tianji memiliki cara untuk membagi mereka dan menggunakan berbagai bahan yang sesuai untuk mengubah kota Tiancheng asli, yang awalnya terbuat dari paduan kosmik, menjadi kombinasi kelas dunia dari paduan kosmik dan makhluk kuno. Colokan raksasa biokimia, bahkan bentuk aslinya hanya 2, tetapi telah berlipat ganda menjadi 4. Selain bentuk benua konvensional asli dan bentuk benteng masa perang, ada 2 bentuk kelahiran lain di kota Tianji saat ini. Dalam waktu singkat, seluruh kota Tianmao, yang sangat besar dan penuh dengan kekuatan teroris yang tak tertandingi, dapat diubah menjadi naga besar dengan tubuh besar dalam urutan kaisar, atau burung phoenix hitam dengan lebar sayap. Dan suku-suku formal dari semua makhluk surgawi, termasuk patriark, dan puluhan ribu tahun, telah mengolah kekuatan mereka dengan kecepatan yang terus berubah. Mereka telah menggunakan darah makhluk kuat dan terpencil yang tak terhitung jumlahnya di udara virtual ini. Harta karun itu ditingkatkan, lebih banyak. Dan seperti transformasi kota Tianji, koleksi bahan-bahan teratas seperti tulang rusuk dan sumsum naga, selangkah demi selangkah untuk mengubah tubuh mekanis mereka sendiri. Beberapa orang surgawi yang kuat, bahkan melepaskan bentuk tubuh manusia, secara langsung berdasarkan tulang atau harta karun makhluk liar yang besar, dari dalam hingga akhir, selangkah demi selangkah diukir dengan hati-hati. Pada akhirnya, kesadaran elektronik adalah gabungan dari puing-puing harta karun kuno dan kekuatan sains dan teknologi modern. Tubuh besar baru yang diciptakan oleh ini seperti bulu, terlahir kembali sepenuhnya, dan berubah menjadi tubuh dengan kekuatan sains dan teknologi. Makhluk yang kuat dan terpencil. Saat ini, di mana Dewa Kaisar Yi, seperti apa bentuknya, dan situasi seperti apa yang telah dicapai dengan memperbaiki kekuatan, bahkan di dalam klan Tianji, tidak ada yang tahu. Selain transformasi dan evolusi semua suku resmi kelompok etnis, orang-orang Tianji telah menggunakan harta karun makhluk yang kuat dan terpencil ini di langit virtual selama hampir 2 dekade untuk menciptakan sejumlah besar robot cerdas yang bukan bentuk manusia. Jumlahnya semakin banyak, kekuatan tempurnya juga luar biasa, mereka disebut binatang mekanik. Saat ini, jumlah binatang mekanik yang diselesaikan oleh keluarga Tianji telah menjadi hampir tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka sebenarnya dibangun atas dasar puing-puing berbagai harta karun kuno, menambahkan elemen ilmiah dan teknologi, seperti sisik dan korteks permukaan tubuh, yang merupakan produk biokimia terbaru. Petik 2. Oh, ledakan. Petik 2. Gemuruh. Pada saat ini, dengan dirilisnya instruksi lain, seluruh hamparan kehampaan yang luas, suara mendesis seperti gelombang pasang, ini adalah gerakan yang dibawa oleh meriam dari 100 miliar kapal perang. Suara gemuruh yang besar, ratusan miliar kapal perang, senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan tembakan, tidak sejumlah. Kolom cahaya energi dengan diameter yang berbeda-beda melesat ke arah depan pada sudut yang berbeda dan akhirnya menyatu. Membentuk kolom energi horor dengan diameter yang lebar dan mengerikan, sekejap mata jatuh pada diafragma berdarah yang menggantung di depan langit seperti langit. Kali ini, diafragma berwarna darah yang belum pernah hancur dan robek, dan runtuh pada saat sinar energi senjata kapal raksasa. Raungan, selama 50 tahun, apakah akhirnya terbuka? Pada saat ini, naga yang telah melintasi kekosongan gelap di belakang tiba-tiba menggeliat dan menggeliat. Itu berubah menjadi bintang bundar, yang setara dengan ukuran bintang abadi. Bintang-bintang raksasa, tetapi kemuliaan logam, dan ketajaman udara yang tak terlihat. Ini adalah kota Tianji yang sekarang memiliki 4 bentuk, dan kekuatannya telah melonjak berkali-kali. Dan, pada saat ini, deru gemuruh dari kota Tianji datang dari Kaisar. Dari nafas,
Itu sudah merupakan kultivasi seorang biksu yang terlambat. Sayang, saat pembunuhan sudah dekat, keluarga surgawi bergerak maju. Federasi Teran. Federasi Teran saat ini sangat makmur, dengan 9 bintang abadi, istana surgawi, dan kuil mulia pada saat yang sama. Apakah itu dibandingkan dengan aliansi bintang, aliansi bangsa-bangsa, atau aula sihir di Suseng terlarang? Mereka semua berbentuk seperti menghancurkan, itu hanya yang besar. 1. Di antara malam, selain puluhan miliar kapal perang, itu adalah kekuatan tempur kelas atas, dan ada lebih dari 36 alam semesta tertinggi, kekuatan kuno 36, bahkan kuno dan tertinggi, ada 6. Ditambah dengan Kaisar II yang baru saja menerobos ke tempat yang hancur, Federasi Konfusianisme sekarang memiliki total 7 reruntuhan. Jenis warisan ini, di reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi saat ini, tidak ada kelompok etnis dan kekuatan yang dapat menandingi. Itu adalah aula sihir, dan tidak mungkin untuk membandingkannya dengan ini. Karena alasan ini, sejak periode waktu ini, Federasi Teran tidak hanya berkembang pesat di bagian dalam bintang-bintang, tetapi bahkan alam semesta patroli surgawi di alam semesta di luar bintang-bintang telah ada di mana-mana. Pemandangan seperti ini, dan reinkarnasi bala bantuan sebelum mereka tiba, hanyalah awan. Sejak saat ini, kekosongan sebidang tanah ini tidak datar, dan secara bertahap muncul kembali. Terutama perubahan aliansi binatang baru-baru ini di bawah Perang Dunia Pertama, bahkan lebih mengejutkan bagi kelompok etnis dan pasukan utama. Tetapi Federasi Teran, bahkan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang peringkat terendah, juga bertekad, dan bahkan setelah mendengar berita itu, mereka dapat menyeringai dan tertawa. Dalam pandangan mereka, jelas bahwa aula itu bingung dan tidak bisa diam. Ini telah memancing kesemek lembut aliansi binatang, yang tidak memiliki bala bantuan. Sayangnya, itu tidak berpengaruh pada Federasi Teran. Itu benar, saat ini, 3 anggota KAM teratas yang baru saja tiba hanya menyesuaikan keadaan mereka dan berjalan selaras satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka memanfaatkan waktu ini untuk membuat sebidang tanah ini di alam liar, dan aliansi dan kekuatan para pihak saling memahami dengan lebih baik. Setelah semua aspek urusan federal berada di jalur yang benar, atasan pasti akan memerintahkan penaklukan kuil iblis, dan inilah yang harus dinantikan oleh Federasi Teran dari atas ke bawah. Mereka terlalu bersemangat untuk berbalik dan muncul kembali. Rasanya, dengan harapan yang menggerahkan ini, seluruh Federasi Teran dari atas ke bawah, dan semua orang dengan penuh semangat menunggu momen itu. Di luar wilayah, bintang tempat Federasi berada, ratusan juta mil di depan kehampaan. Pada saat ini, beberapa armada patroli patriotik Federasi Teran sedang berkeliaran di sekitar tepi lubang cacing berbintang yang dapat menampung bintang raksasa. Petik 2. Boom. Booming, tak terduga, dari lubang cacing bintang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan pemandangannya persis sama dengan inti kekuatan 3 kubu Federasi Teran. Semua kapal perang di armada yang berpatroli di sekitarnya berhenti di kehampaan, dan kemudian terdengar bisikan sorak-sorai. Tampaknya mereka melarikan diri, dan bala bantuan kedua dari Federasi Teran, dan datang lagi. Petik 2. Boom. Petik 2. Tanpa menunggu mereka menyampaikan berita yang menggembirakan ini kembali ke markas federal di bidang bintang, dari lubang cacing bertabur bintang yang besar ini, tiba-tiba ditemukan seekor raksasa-raksasa, yang tidak kalah rendahnya dengan bintang abadi, seperti bintang raksasa. Sebenarnya, raksasa dari lubang cacing bintang ini memang bintang, tetapi berbeda dari bintang biasa. Ia memiliki tubuh biru dan permukaan yang halus. Ia memiliki kilau logam yang berkilau. Ia adalah bola logam yang sangat besar. Petik 2. Oh, bola logam ini tampaknya hidup, dan kecoa itu baru saja keluar lubang cacing bintang, dan bagian dalamnya tiba-tiba terdengar suara dengungan bernada rendah. Ada juga suara padat dari suara kartu, seolah-olah ada roda gigi mekanis yang tak terhitung jumlahnya dalam rotasi. Pada saat yang sama, saat suara kartu itu luar biasa, bola logam besar ini berubah dengan cepat. Berbagai bagian bola memiliki beberapa tonjolan yang membentang keluar. Itu berubah menjadi naga biru hitam. Sihir, bentuk naga itu sangat besar, hampir 1 miliar mil, lebih dari volume bentuk bola sebelumnya. Itu adalah Yesuan dalam keadaan perubahan ke-9 sihir Yuan Bian Sen 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 Sen. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa naga iblis biru hitam ini juga mengungkapkan kilau logam yang menyilaukan,
yang jelas merupakan naga sihir logam yang terbuat dari bahan komposit logam. Ini terlalu mengerikan untuk menjadi terlalu mengerikan. Itu di luar harapan semua orang. Semua orang kuat di armada Federasi Void semuanya tercengang. Mereka membuka mulut dan hampir menyipitkan mata. Warna yang tidak dapat dipercaya, beberapa keraguan dalam mimpi. Petik 2. Panggil. Hei, tepat pada saat ini, di lubang cacing berbintang di depan, ada suara yang tak terhitung jumlahnya dari udara yang pecah dan jalan-jalan keluar dari lubang cacing. Skalanya luar biasa dan jumlahnya luar biasa, meter. Setelah keluar dari lubang cacing, alam semesta yang sama di luar lubang cacing tiba-tiba berhenti. Beberapa adalah bola logam yang lebih kecil dengan kilau metalik pada warna yang berbeda. Beberapa adalah benteng raksasa, tetapi bentuknya berbeda dan berbeda, dengan karakteristik binatang yang berbeda. Setelah bola logam yang lebih kecil itu tiba-tiba berakhir di kehampaan, bagian dalamnya juga mengirimkan suara dengungan rendah dan suara mekanis kartu. Disertai dengan suara-suara abnormal ini, bentuk bola juga berubah dengan cepat. Perubahan terakhir adalah binatang berbentuk bintang dengan bentuk kepala yang berbeda. Ukuran bola itu sangat besar, dan bintang-bintang kecil itu sangat besar, dan permukaannya samar. Kilauan logam, itu seperti binatang mekanis dengan bentuk kepala yang berbeda. Dan binatang mekanis seperti itu, jumlah setidaknya puluhan juta raksasa, memancarkan napas horor, semuanya dalam keabadian, dan bahkan ada banyak kekaisaran dan abadi. Pasti, bentuk-bentuk yang lebih besar ini ada, atmosfer yang keluar, bahkan mencapai alam semesta tertinggi, penguasa alam semesta dan alam semesta tertinggi. Adegan itu berlangsung selama 1 jam. Dalam 1 jam penuh, lubang cacing bertabur bintang di depan langit seperti ledakan. Sejumlah besar tembakan melesat keluar dan berhenti di kehampaan, lalu berubah menjadi wujud. Beberapa adalah binatang berbintang, yang lain adalah benteng bertabur bintang dan kapal perang dalam pengertian konvensional, tetapi tanpa kecuali, semuanya memiliki karakteristik tertentu dari binatang buas, tetapi kilau logam yang muncul di permukaan, tetapi mereka dapat membuktikan bahwa mereka hanya bentuk dan binatang itu serupa, esensinya jelas merupakan sintesis mekanis. Akhirnya, dalam armada Federasi Belanda, pembangkit tenaga listrik federal yang tak terhitung jumlahnya terus bereaksi, seperti seruan pasang surut, berteriak. Petik 2. Ya Tuhan, ini adalah pasukan mekanis. Jumlah kapal perang mendekati 100 miliar. Lihat logo di lambung kapal, itu jelas merupakan keluarga surgawi. Alarm, serangan terhadap musuh. Dilaporkan segera, keluarga surgawi datang. Petik 2. Pada suatu saat, Federasi Teran benar-benar kacau dalam kehampaan misterius yang tidak diketahui. Pasukan surgawi hanya membombardir kehampaan berdarah-darah, butuh waktu 50 tahun, jika mereka menghitung waktu perkembangan mereka dalam kehampaan misterius. Sejak setelah migrasi keluarga di alam semesta pertama dalam semalam, sudah hampir 100 tahun. Setelah 100 tahun, orang-orang Tianji yang menghilang dalam semalam menghilang dan jatuh ke dalam kehampaan sebidang tanah ini, singkat. Tak lama kemudian, keluarga surgawi yang datang dengan kecepatan tinggi, semua bergegas keluar dari lubang cacing berbintang dari luar Federasi Teran. Seperti keluarga surgawi hari ini benar-benar berbeda dari hampir 100 tahun yang lalu. Jumlah total kapal perang yang telah dimodifikasi telah melampaui 100 miliar. Di antara mereka, kelompok etnis Tianzu resmi memiliki lebih dari 10 juta raksasa, dan dapat berubah menjadi bola logam dalam bentuk bintang atau berbagai binatang mekanis dengan bentuk yang berbeda kapan saja. Puluhan ribu orang, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi tanpa kecuali, semuanya sudah di atas kultivasi abadi. Di alam semesta, ada puluhan ribu orang di alam semesta, hampir 10.000 di alam semesta, hampir 10 di alam semesta, dan hampir 100 di antara orang-orang kuno. Adapun jumlah orang suci kuno, saat ini masih belum diketahui, tetapi itu pasti ada. Setidaknya, dari lubang cacing di lubang cacing berbintang, itu akan berubah menjadi naga ajaib raksasa di kota surgawi, dan itu akan dapat merasakan beberapa kesedihan yang tersembunyi. Seperti, kekuatan keseluruhan dari kengerian ini telah jauh melampaui Federasi Teran. Faktanya, selain peperangan absurd tingkat atas, kekuatan keseluruhan di bawah absurditas, bahkan 3 kekuatan aliansi utama yang baru saja menerima sejumlah besar bala bantuan, seperti Aliansi Bintang, Aliansi 10 Bangsa, dan Federasi Rakyat, semuanya bersama-sama tidak dapat berdiri bahu-membahu dengan keluarga surgawi.
Itu hanya sapuan seluruh bagian reruntuhan-reruntuhan alam liar, dan itu penuh dengan antusiasme. Sangat jelas, dengan datangnya pasukan yang mengerikan ini, Federasi Teran terdekat menjadi kacau untuk pertama kalinya, benar-benar kacau, dan banyak kapal perang bergegas keluar dari medan bintang, berbaris di kekosongan luas di luar medan bintang. Suasananya tegang, dan irama perang akan terjadi kapan saja. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan Tentara Nasional Tianji belum segera dimulai. Jelas, mereka juga mengakui bahwa itu adalah saingan lama mereka di medan bintang yang berlawanan, yaitu dua kubu Teran dan mantan Federasi Wanda. Titik ini dapat langsung terlihat dari logo di kapal perang, dan semua orang sudah menjadi saingan lama. Itu dapat dilihat sekilas dengan puluhan ribu tahun pertempuran. Namun, mungkin itu hanya karena munculnya kekosongan sebidang tanah ini, dan bahkan kurang jelas tentang komposisi kekuatan kekosongan ini. Oleh karena itu, setelah perakitan Tentara Nasional Tianji, mereka tidak hanya tidak segera memulai perang, tetapi mereka perlahan-lahan mulai mundur, melewati lubang cacing bintang raksasa yang baru saja mereka datangi, dan dari sisi kiri dan kanan lubang cacing, mereka dievakuasi ke bagian belakang puluhan miliar. Kemudian, di bintang-bintang terbengkalai yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang, berbagai konstruksi dilakukan. Jelas bahwa perlu untuk menggunakan bidang bintang yang sebagian besar adalah bintang-bintang terbengkalai untuk mengatur kecepatan berkemah. Ini sebenarnya sepenuhnya dapat dimengerti. Ribuan orang dari kebangsaan Tianji semuanya adalah kehidupan mekanis. Di antara ratusan miliar kapal perang di suku itu semuanya adalah robot cerdas, binatang mekanik dan sejenisnya, dan tidak perlu bintang kehidupan, bahkan bintang yang paling tandus sekalipun. Bintang, mereka juga dapat membangunnya menjadi benteng bintang yang dipersenjatai sampai ke gigi dalam waktu singkat. Meskipun lebih dari 90% bintang di bidang bintang ini adalah bintang yang ditinggalkan, mereka mampu menang dalam jumlah besar, dan mereka dapat melihat satu dalam jarak dekat. Itu adalah tempat terbaik bagi orang-orang Tianji untuk mendirikan base camp. Namun, pemandangan seperti itu sangat pahit bagi Federasi Teran. Dari perspektif kekuatan keseluruhan, Federasi Teran saat ini bukanlah lawan dari kebangsaan Tianji. Namun, lubang cacing berbintang raksasa ini berada di kekosongan ini, dan tidak ada cara untuk memindahkannya. Alam semesta ketiga, tiga kerajaan besar dan pasukan tindak lanjut lainnya, terus mengikuti. Akan datang melalui sini, ini. Dalam hal ini, bahkan jika Federasi Teran tidak mampu bergerak, itu tidak mungkin. Hanya dapat dipisahkan dari keluarga surgawi di bidang bintang yang berlawanan dengan jarak imajiner ratusan miliar mil. Itu selalu di bawah tekanan ekstrim. Dalam waktu singkat, saya khawatir saya tidak dapat mengurus aula sihir lagi. Segala sesuatu yang terjadi di sini, dalam waktu singkat 10 hari, menyebar ke seluruh hamparan luas tanah liar yang luas. Setiap kekuatan besar dan kelompok etnis terkejut, terutama aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa, yang benar-benar bodoh. Aliansi binatang baru saja dihancurkan oleh Aula Iblis. Melihat kekuatan teratas dalam kekosongan ini, kecuali Aula Sihir dan Bintang Tianhe, hanya ada 4 liga utama yang tersisa. Namun, sekarang, ada keluarga surgawi lain dalam sekejap mata. Kekuatannya begitu kuat, untuk sementara waktu, kekosongan ini merupakan kekacauan total. Kuil Iblis dalam bahaya. Selama aliansi bintang, aliansi bangsa-bangsa, dan Federasi Teran bergabung, itu pasti akan menghancurkan iblis. Sekarang, semuanya begitu rumit sehingga tidak ada yang berani bertindak gegabah. Federasi Teran seperti ini, aliansi bintang seperti ini, dan aliansi Wanzu juga sama. Hanya satu pengecualian adalah Aula Sihir. Tidak seorang pun menduga bahwa saat ini, Aula Sihir benar-benar melesat, dan masih menjadi penguasa Aula Sihir, bermain sendiri. Liga Kosong Bintang. Saat ini, kekuatan aliansi bintang telah meroket. Dengan migrasi suku berdarah, King Peng dan Sishi, kekuatan reguler aliansi telah meningkat sebesar 20 miliar kapal perang. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, berikut ini tidak disebutkan dalam kekuatan. Hanya ada 25 patung. Selain itu, 9 dewa dan langit biru Dapeng juga telah kembali, ditambah dengan singa perang dewa di negara bagian hukum rahasia, kekuatan terkuat dapat mencapai pengabaian. Tingkat ke-7, aliansi bintang hari ini, duduk di atas 3 tertinggi kuno, salah satunya bahkan memiliki kekuatan tempur akhir, ini. Pada saat ini,
di bintang-bintang tempat markas besar aliansi berada, markas besar aliansi, markas besar aliansi bintang, dan anggota tingkat tinggi aliansi bintang secara diam-diam berdiskusi. Besar, tidak banyak tokoh di kuil, hanya hampir 100. Yang teratas adalah 3 kehancuran besar dari 9 berdarah, langit biru dan singa perang dewa. 25 kekuatan kuno dari 3 suku duduk di sisi kiri dan kanan depan aula. Besar, di awal yang mulia, ada lusinan alam semesta tertinggi. Adapun penguasa alam semesta, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula. Hari, berita tentang kedatangan keluarga pesawat telah ada selama 3 hari. Sejak 3 hari lalu, para pemimpin tertinggi Star Alliance telah melakukan berbagai analisis dan deduksi terhadap perubahan situasi kekosongan yang disebabkan oleh insiden ini. Aula itu penuh dengan kegembiraan, dan beberapa kekuatan besar saling berdebat untuk pendapat mereka sendiri. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba guntur dan guntur meledak dari luar bintang-bintang. Suaranya terlalu keras, dan bintang-bintang di bawah kaki sedikit bergetar. Setelah suara keras itu, suara Tuhan tiba-tiba datang, dan seluruh bidang bintang dapat didengar. Burung-burung kecil berlumpur, rumput liar, dan anjing-anjing berbulu singa, kalian bertiga, gulung kuil. Di aula, semua pemimpin koalisi yang ada dalam agenda semuanya tergesa-gesa, dan otak mereka bersalah. Mereka semua tercengang,